Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyadatul Rafiah dari SD Negeri Sukoharjo. Kita di sini akan belajar PAI bab 1 yang berjudul Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Peserta didik mengenal hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil sesuai kaidah hukum tajwid. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik mampu menuliskan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar dan rapi. Amati gambar berikut ini. Pada gambar ini kalian bisa lihat mereka anak-anak yang sedang asyik belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Sungguh beruntung bagi kalian yang mau belajar Al-Quran, karena sebaik-baik umat orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan membaca Al-Quran, yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Sekarang kita belajar surat Al-Hujurat ayat 13. Ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Di sini, perhatikan, tulisan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut diberi warna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaan. Yang pertama, ada hukum bacaan gunnah yang disebabkan karena ada nun bertasydid. Maka di sini harus dibaca dengan dengung. Kedua, ada hukum bacaan ikhfa hakiki yang disebabkan karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dha. Maka ketika membacanya harus dibaca samar-samar. Ketiga, ada hukum bacaan idgham bi gunnah yang disebabkan karena kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Maka di sini harus dibaca dengung. Contohnya, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. selanjutnya di sini ada hukum bacaan idgham bi gunnah yang disebabkan karena fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Maka di sini harus dibaca dengan dengung. Contohnya, Wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. selanjutnya ada nun bertasydid, maka hukum bacaan tersebut dinamakan gunnah dan cara membacanya harus dibaca dengan dengung. Contohnya, Inna akramakum 'indallahi atqakum. dan warna yang terakhir ada hukum bacaan nun bertasydid yang dinamakan dengan hukum bacaan gunnah.
Cara membacanya harus dibaca dengan dengung. Contohnya, Innallaha alimun khabir. mari kita ulang sekali lagi cara membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bacalah berulang-ulang agar kalian bisa membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Kalian bisa meminta bantuan kepada kedua orang tua atau guru ngaji kalian untuk menyimaknya. Setelah itu, mari kita artikan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia tercipta dengan beraneka ragam. Ini adalah anugerah Allah yang patut dan harus untuk kita syukuri. Allah tidak senang terhadap orang yang melihatkan kesombongan yang dia dapat dari keturunan atau kekayaan atau dengan pangkat yang ia punya. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, di tengah keragaman ini, maka manusia diminta untuk saling menghormati atau toleransi, berlapang dada, dan bertenggang rasa. Kita sebagai manusia harus bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Belajar Al-Quran bukan hanya membaca saja, tetapi juga belajar menulis. Cara menulis huruf Al-Quran yang benar sesuai kaidah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menulis dimulai dari kanan ke kiri. Kemudian, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di bawah garis. Kemudian, perlu memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Sekian materi pada pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.